Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Christopher Aldo dari kelas R7D, Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan mata kuliah menulis ilmiah, dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian, MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi penelusuran kepustakaan secara online. Sebelum kita masuk kepada materi penelusuran kepustakaan secara online, alangkah baiknya kita mencari tahu apa itu kepustakaan. Kepustakaan atau bibliografi atau reference mempunyai arti daftar buku dalam arti luas yang menyangkut suatu karya atau daftar buku yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis. Biasanya, kepustakaan ini dimuat pada akhir bagian sebuah buku atau artikel dengan tujuan memberi petunjuk bagi pembaca selanjutnya untuk menelusur subjek yang bersangkutan dengan menggunakan daftar buku, atau dapat pula pembaca membaca buku yang terdaftar bila ingin mendalami subjek yang dibahas. Penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Berikut pengertian penelitian kepustakaan menurut para ahli. Menurut Nung Muhajir, penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Karena sifatnya yang teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan lebih sering menggunakan pendekatan filosofis atau philosophical approach dibandingkan pendekatan yang lain. Metode penelitian kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah, dan lain-lainnya. Pada hakikatnya, data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan bisa dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Mardalis juga mengemukakan bahwa penelitian ini sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penelitian perpustakaan antara lain pencarian kata kunci. Cari kata kunci yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap. Ini berguna baik untuk mempersempit pencarian ke judul subjek tertentu dan untuk menemukan sumber yang tidak ditangkap di bawah judul subjek yang relevan. Untuk mencari basis data secara efektif, mulailah dengan pencarian kata kunci. Temukan catatan yang relevan dan kemudian temukan judul subjek yang relevan. Mesin pencari ciptakan banyak kata kunci untuk mempersempit pencarian dan hati-hati mengevaluasi apa yang Anda temukan. Pencarian subjek. Judul subjek, kadang-kadang disebut penjelas, adalah istilah atau frasa khusus yang digunakan secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk menggambarkan tentang buku. Ini berlaku untuk katalog perpustakaan serta banyak basis data perpustakaan lainnya. Cari buku dan artikel ilmiah terkini. Dalam katalog dan basis data, urutkan berdasarkan tanggal terbaru dan cari buku-buku dari majalah ilmiah dan artikel dari jurnal ilmiah. Semakin baru sumbernya, semakin banyak referensi dan kutipan terbaru. Pencarian kutipan dalam sumber-sumber ilmiah, lacak referensi, catatan kaki, catatan akhir, kutipan, dan lain-lain. Dalam bacaan yang relevan, cari buku atau jurnal tertentu di katalog perpustakaan.
Teknik ini membantu Anda menjadi bagian dari percakapan ilmiah tentang topik tertentu. Pencarian melalui bibliografi yang diterbitkan, termasuk set catatan kaki dalam dokumen subjek yang relevan. Daftar pustaka yang diterbitkan tentang subjek-subjek tertentu seringkali mencantumkan sumber yang terlewatkan melalui jenis pencarian lainnya. Bibliografi adalah judul subjek dalam katalog. Jadi pencarian yang dipandu dengan bibliografi sebagai subjek dan topik Anda sebagai kata kunci akan membantu Anda menemukannya. Mencari melalui sumber orang, baik melalui kontak verbal, email, dan lain-lain. Orang seringkali lebih bersedia membantu daripada yang Anda kira. Orang-orang tersebut misalnya profesor atau pustakawan dengan pengetahuan yang relevan. Penjelajahan sistematis, terutama sumber teks lengkap yang diatur dalam pengelompokan subjek yang dapat diprediksi. Perpustakaan mengatur buku berdasarkan subjek dengan buku-buku serupa disimpan bersama. Menjelajahi tumpukan adalah cara yang baik untuk menemukan buku yang serupa. Namun di perpustakaan besar, beberapa buku tidak berada di tumpukan utama. Misalnya saja, mereka mungkin diperiksa atau di-recap. Jadi, gunakan katalog juga. Pengertian penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan. Setelah itu, kita akan membahas tentang EndNote. EndNote mempunyai kemampuan otomatis penelusuran artikel atau jurnal secara online. Dengan memasukkan kata kunci, maka ratusan jurnal akan terindeks. Tinggal menseleksi yang full akses dan yang tidak. Sebagai contoh, berikut ini penulis melakukan penelusuran jurnal online melalui situs penyedia PubMed atau NLM yang sudah ada di EndNote ketika EndNote tersebut terinstall. Berikut ini langkah-langkahnya. Buka EndNote dan pastikan terhubung dengan koneksi internet. Klik bagian PubMed di bagian panel kiri EndNote di online search. Ketikkan kata kunci dan tekan enter. Tunggu beberapa saat. Jika database PubMed memuat artikel atau jurnal sesuai kata kunci, maka akan muncul beberapa puluhan hingga ratusan sitasi jurnal yang diurutkan biasanya dari tahun terbaru. Sebagai contoh, ketika penulis mengetikkan kata kunci fish supplementation, muncul lebih dari 200-an sitasi jurnal mengenai fish supplementation. Untuk melihat apakah sitasi tersebut dapat diakses secara full, double klik sitasi jurnal yang dimaksud. Akan muncul jendela baru, scroll down ke bagian URL dan klik alamat website tersebut. Halaman browser akan diarahkan ke alamat URL yang dimaksud. Jika beruntung, maka PDF jurnal full access akan didapatkan. Berikut tahap-tahapannya. Download jurnal tersebut, beri nama author dan tahun, dan letakkan dalam folder jurnal. Selanjutnya, segera lakukan attachment. Berikut gambarnya. Selanjutnya, ada scroll down dan
double klik bagian URL. Berikut gambarnya. Dan yang terakhir, ada halaman browser akan diarahkan penyedia jurnal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.